وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Malam hari ini kita akan mengkaji, mempelajari satu tema yang berkaitan erat dengan misi dengan turunnya Al-Quranul Karim ini. Salah satu misi turunnya Al-Quran ini adalah untuk dipelajari ayat-ayatnya. Dalam surat Shad ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini adalah kitab ya yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Apa itu berkah? Ya, sering kita mendengar ucapan atau kata-kata istilah berkah. Ya, berkah ngaji, berkah belajar, berkah orang tua, berkah dari guru. Ya, artinya itu apa berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair wa thubutuhu, bertambahnya dan berlimpahnya kebaikan. Ya, kebaikan apa saja? Itu karena ada keberkahan, maka dia memberikan kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu berlimpah. Dan bukan hanya berlimpah, ya, ziyadatul khair, tapi juga thubut. Ada makna thubut, yaitu tetap kokoh dan tidak berpisah dari tempat itu. Jadi keberkahan itu berlimpah, kemudian dia kokoh, ya, tetap ajak di situ. Ya, seperti ada ungkapan barakal ba'ir, ya. Unta itu sedang duduk. Ya, duduknya unta ketika dia mau duduk, ya, ketika dia sudah duduk, ya, tadinya dia berdiri, kemudian dia menekuk kakinya, lalu duduk, itu unta ini, ya, kalau sudah duduk dia tidak bisa digeser-geser, tidak bisa digoyang-goyang dia itu. Makanya Nabi SAW pernah dalam satu hadis mengatakan, ini dalam tata cara ibadah sholat, ya, la tabruk kata yabrukul ba'ir. Artinya apa? Jangan kamu menuju tempat sujud itu, ya, melakukan itu seperti yabrukul ba'ir, seperti unta yang duduk. Nah, para ulama kan di situ berbeda pendapat. Nanti biar dibahas saja sama teman-teman di Budi Mulia. Apa maksud la tabruk kama yabrukul ba'ir itu? Ya, apakah Nabi melarang kita sujud itu setelah i'tidal itu mendahulukan lutut dulu, ya, atau mendahulukan tangan dulu? Nah, ini kan ulama berbeda ikhtilaf dalam memahami hadis itu. Tetapi intinya adalah poinnya, ya, bahwa saya kata berkah ya berukul ba'ir itu menunjukkan posisi duduknya unta yang tidak bergeser. Nah, itu. Jadi kalau Al-Quran ini membawa kebaikan. Dan kalau Al-Quran itu sudah membawa keberkahan, membawa kebaikan kepada kita, umat manusia ini, maka kebaikan itu tidak bergeser. Dan dia akan terus seperti mata air, akan terus mengeluarkan, memancarkan kebaikan-kebaikan itu, dan dia akan tetap, ya, tidak akan berubah, bergeser sedikit pun. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran yang penuh berkah itu, apa kata Allah? Liyadabbaru ayatihi. Ya, agar manusia, ya, hamba-hamba Allah itu mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang berakal itu, ya, mau mengambil peringatan atau pelajaran. Nah, menarik di sini. Kenapa? Ya, Al-Quran atau Allah Ta'ala tidak menyatakan turunnya Al-Quran ini untuk ditafsirkan. Liyufassiru ayatihi. Ya kan? Allah Al-Quran mengatakan liyadabbaru ayatihi. Ya, istilah tafsir itu istilah teknis, istilah intelektual, ya, yang ada dalam surat Al-Isra, wa ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Cuma satu kali tafsir itu disebutkan. Tapi kalau tadabbur ini disebut berulang-ulang. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an liyadabbaru ayatihi afala tatadabbarun. Ya.
supaya apa? Al-Quran itu bukan hanya menjadi objek penelitian atau intellectual exercise. Ya, kalau tafsir itu produk ilmiah, ya, perlu alat-alat bantu, fikih, usul fikih, kemudian ilmu bahasa Arab, balaghah, ya, kemudian banyak sekali perangkat-perangkat ilmu yang harus dikuasai untuk kita dapat menafsirkan Al-Quranul Karim. Tapi tujuan Al-Quran diturunkan, kata Allah Ta'ala, apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka dapat mentadabburi. Artinya apa? Sampai kepada ujung maksudnya ayat itu, yaitu untuk diamalkan. Maka itu metode pendidikan nubuwah dari Nabi SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Teman-teman semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah, perhatikan ucapan sahabat Nabi yang bernama Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kunna naqra'ul Qur'an ala ahdi Rasulillah SAW 10 ayatin, ya, wala nujawizuhu hatta na'mala biha, atau kama qala. Dengan redaksi yang mirip lah. Saya tidak hafal betul redaksinya. Intinya begini, bahwasanya kami dulu di zaman Rasulullah membaca ayat Al-Quran, menghafal Quran itu tidak lebih dari 10 ayat, tidak akan lewat, tidak akan nambah kepada 10 ayat berikutnya. Jadi mereka belajar 10 ayat, 10 ayat. Ya, sampai kami benar-benar, ya, mengerti dan mengamalkan isinya. Nah, karena interaksi sahabat Ridwanullah alaihim ajmain ini terhadap Al-Quran yang sedemikian rupa, ya, 10 ayat, ya, mereka pahami, mereka amalkan isinya, itu makanya tidak pernah kita lihat mereka itu canggung dalam memahami ayat Al-Quran, apalagi memposisikan agama ini secara keliru sebagaimana kita. Kalau kita luar biasa, ya, baru tahu sedikit, ya, artinya, terjemahnya, langsung menyalahkan orang lain atau ulama lain, ya. Baru kenal Islam, ya, kemudian dia punya loyalitas, punya qiraah tinggi, kemudian tidak paham tentang kedalaman ilmu, fatwanya para ulama, sudah berani menyalah-nyalahkan. Contoh, ya, di saat seperti sekarang, yang muncul keluar banyak fatwa dari para ulama dan lembaga-lembaga dunia, ya, soal corona ini, ya. Ada yang menyebutnya istilah fatwa corona. Nah, itu sudah banyak yang, ya, tidak sedikit umat Islam ini yang membangkang dan tidak mentaati fatwa ulama. Nah, ini kenapa terjadi? Karena umat ini sudah jauh dari sunnatullah. Ya, dianggapnya perkara medis itu tidak ada. Dianggapnya peristiwa ekonomi, sosial, politik, ya, kesehatan masyarakat itu, ya, tidak perlu menggunakan pendekatan ikhtiar manusia. Ya, cukup pendekatan ikhtiar Quran atau dari sunnah Nabi. Kalau Nabi sudah mengatakan, sholatlah kamu Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Pokoknya harus dalam keadaan azimah, ya. Nah, dalam keadaan yang bersifat normal dan tetap pasti, tidak ada daruratnya, tidak ada rukhsahnya. Kalau ada anjuran sholat berjamaah, sudah pasti wajib kita harus berjamaah. Ya, sebab dalam mazhab Hambali, sholat berjamaah itu katanya wajib, ya. Dalam satu qaulnya Imam Ahmad, ya. Meskipun menurut mazhab yang lain itu sunnah muakkadah. Ya, pokoknya tidak peduli itu situasi, ada darurat kah, ada rukhsah kah, ada, ya. Nah, ini, ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita jauh dari sunnatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Apalagi peristiwa sekarang yang kita hadapi ini, kita sudah lama terpaut atau terpisah dari jarak, ya, ketika para ulama kita dulu merespon peristiwa yang serupa, yaitu dengan munculnya wabah, dengan munculnya penyakit-penyakit menular. Nah, kita akhirnya apa? Kita terputus, ada gap, ya. Bukan hanya gap generasi, tapi juga gap ilmu, gap dalam memahami sunnatullah. Para ulama kita dulu sudah merumuskan, ya, bagaimana berinteraksi dengan sunnatullah ini dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ya. Bahkan
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis kitab Badlul Ma'un fi Fadlul Ma'un. Ya, itu karena apa? Karena ya beliau memahami dengan baik, ya, tidak boleh kita memahami teks-teks ayat-ayat hadis dan ayat Quran maupun hadis itu secara serampangan, tidak dikaitkan dengan realitas, ya, sunnatullah. Ya, sunnatullah ini bukan hanya kitab Al-Quran yang tertulis, hukum-hukum Allah yang tertulis, yang yang kita sebut sebagai syariat, ya. Tapi sunnatullah itu juga ada di alam semesta yang terhampar. Kita mengistilahkannya, ya, hukum-hukum Allah yang tertulis itu disebut dengan Kitabullahil Mastur. Ya, baik itu hukum syariat, ada hukum sosial, ada. Kitab yang tertulis ini menjadi panduan kita untuk membaca, mengobservasi, dan untuk sampai kepada premis atau konklusi dari hukum-hukum sunnatullah yang ada bertebaran di muka bumi. Ayat-ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali bicara tentang sunnatullah. Ayat-ayat kauniyah terutama. Nah, hukum syariat itu tidak bertentangan dengan sunnatullah yang ada di alam semesta. Sebab Allah mengatakan bagaimana? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat-ayat kehendak kekuasaan Allah itu Allah perlihatkan, ya, ada di dalam afaq, alam semesta ini, dan di dalam jiwa, diri-diri kita, tubuh-tubuh manusia ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, di situ Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, ya, innahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ada dua pendekatan, ya, yaitu pendekatan ayat-ayat kauniyah, ya, sunnatullah yang ada di alam semesta, kitabullahil manzur, dan ayat yang langsung tertulis di dalam Al-Quran, yang itu menjadi panduan bagi kita sebagai titik tolak untuk kita berselancar. Nah, ini sayangnya umat Islam ini punya pedoman hukum-hukum sunnatullah di dalam Al-Quran, tapi tidak digunakannya. Tidak digunakan untuk observasi alam semesta seperti dahulu, ya, para ulama-ulama cendekiawan, ya, muslim yang di masa keemasan Islam itu, subhanallah, sehingga umat Islam itu jadi pelopor ilmu pengetahuan modern, ya. Tidak ada dunia modern, tidak ada peletakan dasar sains dan teknologi tanpa kontribusi umat Islam. Ya. Kalau kita memberikan penanggalan lahirnya sains modern itu di mulai dari abad 16, 17, ya, 18 itu masa-masa apa yang disebut dengan abad pencerahan di Eropa, di Barat, Renaissance, ya, Aufklärung dalam bahasa Jerman, ya. Itu semua pondasinya apa? Sudah diletakkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada di Baghdad, yang ada di Damaskus, yang ada di Istanbul, yang ada di Cordoba, di Spanyol, di Andalusia. Ya, mereka yang meletakkan ilmu matematika, biologi, fisika, ya, ilmu tentang optik, ya, yang menciptakan kacamata itu Muhammad Al-Ghafiqi, ya. Dalam bahasa Spanyol dia disebut gafas. Ya, gafas itu adalah mereka orang Spanyol ini memakai bahasa gafas itu untuk kacamata. Yaitu kenapa yang menemukan itu orang Islam, orang Cordoba. Subhanallah. Dalam filsafat kedokteran banyak lahir dokter-dokter hebat, Abdul Qasim Az-Zahrawi, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Sampai juga Maimonides, ya, Musa bin Maimun, Moses bin Maimonides. Maimun bin Musa, maaf. Maimonides itu seorang dokter filosof ahli yang beragama Yahudi, tapi dia sudah, ya, adatnya, budayanya, itu tampilannya sudah seperti orang Islam, seperti Muslim dan orang Arab pada umumnya. Dan dia kemudian hijrah ke Mesir, ya, lalu diangkat sebagai dokter pribadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Nah, orang-orang Barat itu berhutang budi kepada umat Islam. Nah,
Bagaimana mereka menghadapi wabah ini, ya? Sampai para ulama itu banyak menulis kitab Badlul Ma'un, Risalah fi Ta'un, Tuhfatur Raghibin, fi Bayan Amr Tawa'in, atau At-Tibbul Mastun fi Daf'i Ta'un, dan lain-lain sebagainya, ya. Ini karena apa? Pendekatan sunnatullah. Nah, sunnatullah ini jangan kita abaikan. Nah, berbicara tentang takdir, ya, itu sudah menjadi rukun iman kita. Takdir itu adalah salah satu rukun iman yang wajib untuk kita yakini. Apa? Allah Ta'ala menekankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu ini dengan takarannya, dengan kadarnya, dengan ukurannya. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami turunkan air dari langit, air hujan. Itu juga dengan apa? Dengan takarannya. Ya, sudah ada ukurannya. Ya, berapa milimeter, ya, volumenya dalam setiap tetesan hujan itu. Berapa juta kubik yang harus diturunkan pada saat hujan di dalam satu wilayah, satu tempat itu. Itu semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Apalagi Al-Qur'an itu menyatakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang takdir dan musibah, ya. Kita lihat dalil-dalilnya. Misalnya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan apa yang disebut dengan musibah itu. Ya. Musibah itu sesuatu yang menimpa, ya, manusia yang pada umumnya itu tidak mengenakkan. Ya, tidak mengenakkan. Misalnya apa? Hilangnya rasa aman, ya. Ada rasa lapar, ada berkurangnya harta, gagal panen, ya. Kemudian bahkan juga kematian, bencana alam, itu namanya musibah. Ya. Seperti apa dalam surat Al-Baqarah 155-156. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Al-Quran mengatakan itu musibah itu adalah seperti tadi yang dijelaskan ayat sebelumnya. Apa? Sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, kematian, berkurangnya buah-buahan. Itu sudah termasuk musibah. Dan Allah mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Subhanallah, ya. Maka orang yang bersabar dalam menghadapi ujian itu, walanabluwannakum bisyai'in itu, kami akan uji mereka yang namanya dengan musibah. Apa? Allah beri orang yang bersabar itu punya karakter senantiasa, ya, menyatakan bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Dan semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian apa yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 165. Misalnya. Ini musibah dalam konteks kalah perang. Ya, ini perang Uhud. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Ya. Bukankah ketika kalian itu tertimpa musibah, ingatlah ketika kalian tertimpa musibah, kata Allah, qad asabtum mithlaiha, ya, kalian sudah merasa letih, merasa lelah, padahal qad asabtum mithlaiha, ya, sebelumnya kamu telah mendapatkan, ya, keberuntungan yang bahkan 2 kali lipat dari kekalahan yang sekarang ini. Musibah di perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, ya, sebelumnya kalian itu telah mendapatkan keberuntungan atau yang antitesa dari musibah itu di perang Badar. Apa di perang Badar? Kalian bisa menewaskan 70 orang musyrikin, kafir Quraisy, termasuk di situ Abu Jahal, ya, pemimpin kedengkotnya orang musyrik Makkah. Kalian bisa menawan, ya, banyak dari tawanan kaum musyrikin, 70 orang. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan itu adalah karunia dari Allah. Tapi kalian baru dapat satu musibah. Tidak ada di antara kalian yang ditawan,
Ya, yang ada hanya yang meninggal saja, yang wafat di perang Uhud, yang kita bisa saksikan ya di area pemakaman syuhada Uhud ya di Madinah itu tempat alma mater kampusnya Ustaz Fatur Rahman ya Kiai Fatur. Ya, qultum anna hadza. Kalian sudah mengatakan dari mana ini musibah? Ya. Qul huwa min indi anfusikum. Musibah itu kata Allah baik musibah fisik maupun musibah psikologis kekalahan perang itu apa? Min indi anfusikum. Musibah itu semua terjadi karena ya dari diri kalian sendiri. Ya, Allah memang yang memutuskan, yang menetapkan. Tetapi ada pemicunya. Ya, ada pemicunya. Ada usaha kalian di situ. Ada kontribusi kalian di situ sehingga kalian mendapatkan musibah. Semua memang berasal dari Allah. Ya, semua berasal dari Allah. Tidak ada di alam semesta ini yang terjadi tanpa pengetahuan dan izin dari Allah. Ingat, pengetahuan dan izin dari Allah. Ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Surat Al-An'am 59. Ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allahu akbar. Kata Allah, ya, pada di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. Ya, yang kita tidak ketahui. Termasuk musibah kapan datangnya enggak tahu. Ya. Takdir Allah kita nggak tahu. Kapan ada bencana alam, kapan ada pandemi, kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti kapan mulai, kapan berakhir. Allah yang punya tahu ilmu. Mafatihul ghaib. La ya'lamuha illa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini penting, ilmunya Allah itu. Dan semua dengan izinnya. Ma asaba min musibatin ya illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Surah At-Taghabun. Ayat berapa itu? Berapa ya? 11 kali ya. Lupa saya. Tidak ada musibah yang terjadi melainkan kecuali dengan izin Allah. Ilmu Allah dan izin Allah. Ya. Tapi itu tidak menafikan itu semua terjadi juga, ada peran kalian di situ. Qul huwa min indi anfusikum. Nah, kenapa musibah ini kok kalian menyalah-nyalahkan Allah saja? Kalian juga punya kontribusi. Penyebabnya itu ada pada diri kalian juga, Bos. Ya. Apa yang menyebabkan kalah perang Uhud? Hah? Ada yang tahu? Pemirsa? Ketaatan kepada pemimpin yang kurang, ya. Silau terhadap dunia, ya, tidak teguh dalam pendiriannya. Makanya dalam surah Ali Imran itu Allah menyatakan apa? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumuz syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Yang lari dalam perang Uhud, ya, itu disebabkan apa? Disebabkan istazallahumuz syaitan. Itu digelincirkan oleh setan. Jadi ada peran manusia, ada peran setan juga di situ, Bos. Ya, subhanallah. Jadi musibah itu semua ini harus kita pahami, sunnatullah ini. Hati-hati. Ya. Jangan kita lalu menyalahkan Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Fajr. Amal insanu idza mabtalahu ya fa'akrama fana'amahu fa'amal insanu idza mabtalahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, ini orang kurang ajar namanya. Ketika diberikan nikmat, senang terus ya, enggak ada COVID-19, usaha lancar, bisnis jalan, ustadz banyak order ceramah, ya, kira-kira begitu. Kayak Fatur jarang di pondok, enggak ya, beliau rajin di pondok. Ngurusi umat juga, termasuk di pesantren. Banyak, subhanallah, nikmat. Fayaqulu rabbi akraman. Oh, ini tandanya Tuhan sedang memuliakan kita. Amma idza mabtalahu. Tapi kalau diuji coba oleh Allah, faqadara alaihi rizqah. Rizkinya disempitkan. Sekarang ini dengan adanya COVID-19,
adanya larangan, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya, ada karantina wilayah masing-masing dan sebagainya. Rezeki kita disempitkan, subhanallah. Yang biasa keluar, yang biasa dagang, bisnis, ya, semua tidak ada customernya, ya, pelanggannya semua sepi, ya, tidak ada. Sudah banyak usaha kecil menengah yang gulung tikar ganti, ya, ganti siasat. Subhanallah. Inilah faqad rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Jangan sampai kita mengatakan Allah telah menghina kita. Allah lupa kepada kita. Enggak boleh begitu. Ya. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus introspeksi. Jadi menyikapi takdir dan musibah ini, ya, kita harus belajar, kita harus introspeksi. Qul huwa min indi anfusikum. Mari kita tanya kita masing-masing, diri kita masing-masing. Ya, di mana letak kesalahan kita ini? Lalu kita introspeksi baik secara individu maupun secara kolektif, termasuk negara ini. Ya, jangan kita meremehkan adanya pandemi. Coba lihat, mohon maaf saya ingin kelas balik ke belakang sedikit. Ketika awal merebak, ya, COVID-19 ini di tanah air kita, semua pejabat tinggi kita mengatakan tidak ada Indonesia. Itu yang mengatakan Indonesia ada kasus positif, itu penghinaan kepada bangsa Indonesia. Bos, namanya pandemi itu bukan soal menghina bangsa. Ya, ini soal bagaimana kesiapan kita. Italia saja yang punya sistem kesehatan terbaik di dunia, lewat itu barang, kolaps ya. Amerika, bos. Subhanallah. Apalagi Indonesia yang sistem kesehatannya sangat lemah. Tenaga medis yang terbatas, fasilitas rumah sakitnya, dan masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita mengatakan, mengentengkan, ya, itu merendahkan, menghina bangsa. Bukan. Buktinya apa? Kita baru tahu, baru sadar ada COVID-19 kita ketika jamaah umroh mau berangkat ke Arab Saudi, ya, tidak boleh pesawatnya berangkat oleh otoritas Saudi. Kan? Saudi lebih tahu lebih awal. Tentu dia sudah punya intelijen di sini. Ya, intelijen, ya, informasi dari berbagai sumber. Tapi ini tidak disampaikan ke publik, kita kebingungan ini bagaimana. Itu jangan meremeh. Ya. Jangan sekali-kali meremehkan. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kita tidak akan bisa, ya, diserang oleh penyakit ini. Subhanallah. Ya. Jangan berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 31, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir." Ayat 30 sampai 31. Ya, tidaklah ada musibah yang menimpa kamu, ya, apa saja, bukan tidaklah, apa saja yang menimpa kamu berupa musibah itu, maka itu terjadi karena ulah tangan kalian. Allah menegaskan, fabima kasabat aydikum. Itu pilihan kalian. Ya, itu pilihan kalian. Termasuk upaya pencegahan. Ya, preventif. Pencegahan supaya wabah ini tidak menular ke banyak orang, tidak makin banyak jatuh korban. Kita kembali kepada kita. Kalau kita menganggap enteng, menganggap remeh, ya dia akan tersebar. Kita tidak putus mata rantainya. Itu juga fabima kasabat aydikum. Subhanallah. Wa ya'fu an katsir. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya telah memaafkan banyak hal dari kamu. Kalau Allah enggak memberikan pengampunan, pemaafan itu sebenarnya musibah itu jauh lebih besar daripada yang kita hadapi saat ini. Ya. Maka kita harus ingat ketika dapat musibah, ingat ayat ini. Ingat kasabat aidikum dan ingat ya'fu an katsir. Kalau bukan karena Allah memberikan diskon keringanan, ya, ini musibah kita jauh lebih dahsyat dari yang kita hadapi saat ini. Ingat itu supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Dan kalian tidak bisa melemahkan, ya, apa yang ada di bumi. Dan kalian tanpa Allah itu tidak akan memiliki pelindung dan tidak ada penolong sama sekali. Kalau bukan
karena kita dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah, jadi di ayat berikutnya, ya, poin berikutnya adalah bahwa semua musibah itu terjadi yang ada kita alami ini semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi ini kita harus komprehensif memahami soal terminologi takdir dan musibah ini supaya kita punya gambaran utuh. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Al-Hadid ayat 22. Tidaklah ada musibah di daratan, di bumi ini. Dan tidak ada musibah pada diri kalian, kecuali itu semua sudah termaktub di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan langit, bumi, dan diri kalian. Dalam riwayat, Nabi menyatakan itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit, bumi, dan diri kita manusia. Subhanallah. Ya. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa aneh. Ya. Justru adanya musibah ini kita semakin takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu. Ini cara Allah membuat keseimbangan ekosistem, membuat kita sadar, ya, membuat kita memperpendek angan-angan. Nah, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu apa? Ya, fungsi daripada musibah wabak, taun itu 4. Memperpendek angan-angan, memperbaiki kualitas amal. Yang ketiga, al-yaqza minal ghaflah, ya, bangkit dari atau sadar dari kelalaian. Yang keempat itu adalah tazawwud lirrihlah. Ya, kita menambah bekal, ya, memperbanyak bekal untuk pulang ke akhirat. Karena orang kalau sudah musibah begini ingatnya apa? Ingat mati. Apalagi yang terbujur di rumah sakit, yang di ICU, yang mendapatkan cobaan, ya, operasi klinis secara medis itu sangat berat sekali. Yang diingat adalah untuk perbaiki amal, yang perbaiki hati, ya, memperbanyak bekal untuk akhirat. Subhanallah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, ya, dan waktu kita terbatas, saya ingin mengerajut beberapa ayat Al-Qur'an yang mengemukakan tentang jenis-jenis bencana alam dalam Al-Quran. Ya. Bencana-bencana alam itu yang pernah Allah timpakan kepada manusia terdahulu, pada kaum-kaum terdahulu itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Ada 4 jenis bencana dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat itu. Pertama, disebutkan itu hasibah. Hasibah, hujan batu. Kemudian sayhah, suara yang mengguntur. Yang keempat, khasful ardi, bumi, ya, terbenam, ya, bukan materi terbenam, tapi bumi itu bergerak, berjalan dan menelan apa yang ada di atasnya, ya, seperti Qarun yang hartanya terbenam ke dalam bumi. Dan yang ketiga adalah al-ighraq, tenggelam di lautan. Maka Allah Ta'ala menyatakan, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ya, ada bencana di situ. Ya, apa? Pertama, kami kirimkan hujan batu kepada siapa? Nabi Lut, kaum Nabi Lut, ya. Kemudian suara yang mengguntur, akhadathu sayhah, kepada kaum Ad dan juga kepada kaum Tsamud. Ya, subhanallah. Kemudian khasafna bihil arda, ya, kami tenggelamkan bumi. Ya, bumi dibuat berjalan terbenam, ya. Itu istilah sekarang itu likuifaksi yang kemarin terjadi di mana? Di Palu, ya. Bumi itu bisa bergerak, wah, berjalan berkilo-kilometer, semua menabrak apa saja benda yang di dalam. Ya, tabrakan antar rumah, antar macam-macam, subhanallah. Lalu terbenam dia, ditutup. Nah, itu seperti apa? Qarun. Ya. Ini bencana yang Allah timpakan kepada Qarun itu unik, istimewa. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, aghraqna. Wa minhum man aghraqna. Kami tenggelamkan di laut. Ya. Nah, seperti apa? Kaum Nabi Nuh, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 jenis bencana
tidak disebut-sebut lagi dalam ayat lain. Ya, yaitu suara mengguntur dan tenggelam di laut. Ya. Sedangkan dua jenis bencana itu, bumi yang terbenam dan hujan batu itu masih terus disebut dalam ayat yang lain. Nah, apa rahasianya? Dalam ayat yang lain misalnya, bencana bumi terbenam dan hujan batu itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 45, surah Al-Isra ayat 68, dan surat Al-Mulk 16-17. Ini sebagai ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat hingga hari kiamat. Ya. Kalau apa tadi, suara yang mengguntur, ya, itu azab Allah, siksa bagi, itu sudah tidak disebut lagi dalam ayat yang lain. Bencana tenggelam di lautan itu hanya untuk Fir'aun dan kaum Nabi Nuh saja. Tapi yang masih tersisa disebut lagi dalam ayat yang lain, ancaman Allah kepada orang kafir, itu dua jenis bencana. Ya, apa itu? Bencana khasaf, ya, bumi yang bergerak lalu membenamkan apa yang ada di atasnya, dan khasaf, dan yang kedua itu adalah hujan batu, hasibah, hujan batu. Hati-hati. Ya, mungkin belum menyaksikan hujan batu sekarang. Tapi Allah masih tetap menggunakan terma hujan batu itu untuk mengancam siapa saja di antara manusia ini yang kufur dan ingkar kepada Allah. Coba kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 45. Di mana Allah Ta'ala berfirman, afa aminal ladzina makaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda. Ya. Apakah orang-orang yang berbuat makar, merencanakan kejahatan, keburukan itu, apakah mereka merasa aman dari apa? Siksa Allah yang akan membenamkan bumi, akan membenamkan mereka. Ini kan ancaman kepada orang musyrikin Quraisy. Au ya'tiyahumul 'adzab min haitsu la yash'urun. Subhanallah. Cuma Allah masih sayang aja kepada mereka. Tidak dibuat bencana alam, bencana yang mematikan, membinasakan seperti kaum-kaum Nabi terdahulu. Ya. Bencana mereka itu yang paling parah, ya, yang dihadapi orang musyrik adalah bencana kematian di medan perang, dalam perang melawan al-haq, dalam melawan Islam dan kaum muslimin. Ya. Itu bencana mereka yang paling tinggi. Kalau bencana alam yang binasa, tidak, Allah tidak ambil, Allah tidak pakai opsi itu seperti yang dilakukan terhadap kaum-kaum terdahulu. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra ayat 68 juga likuifaksi disebutkan. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kalian, ya, merasa aman? Ya, Allah tidak akan membenamkan kalian ke dasar bumi. Atau Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan batu. Hati-hati. Ini kita masih bisa loh. Afa amintum ini, itu konteksnya kepada siapa saja. Sampai hari kiamat. Ada orang kafir. Dan kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan terkena ikut dalam azab itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam surat Al-Anfal. Termasuk dalam surat Al-Mulk ayat 16. Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Bencana khasaf, likuifaksi. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya. Ini juga bencana. Apa? Hasibah, hujan batu. Maka kita harus berhati-hati. Sebab apa? Bencana ini adalah peringatan dari Allah. Ya, lihat, peringatan itu ada dua. Ya, peringatan Allah ada dua. Yaitu berapa? Berupa ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Itu disebutkan di dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, kami telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Ya, fahal mim muddakir, apakah ada yang mau mengambil peringatan itu? Ini ada dalam ayat 17, 22, 32 dan 40 surah Al-Qamar. Ya, nanti teman-teman di pondok, ya, itu PR-nya, baca lagi, lihat bagaimana kita menghubungkan teguran. Jadi Allah menegur manusia ini melalui apa? Ayat Quran. Ya, teguran Allah itu, Al-Quran itu adalah teguran bagi kita. Teguran bagi orang kafir, teguran bagi orang musyrik. Itu adalah apa? Surat tertulis. Makanya ada surat teguran, ya, surat peringatan.
SP, SP1, SP2, SP3. Setelah peringatan 1, 2, 3 itu bisa berujung impeachment buat presiden. Kalau di DPR. Ya. Nah itu surat tertulis, itu tegurannya dalam Al-Quran. Ada juga teguran yang kedua adalah bentuknya apa? Ayat-ayat kauniyah. Nah itu ya. Ayat-ayat kauniyah teguran. Itu apa? Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Lihatlah siksa Allah. Bagaimana azabku itu dan bagaimana peringatan aku itu berlaku untuk orang-orang yang durhaka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus hati-hati ya. Fakaifa kana azabi wa nuzur ini diulang. Ayat 16, 18 ya. 21, ayat 30, kemudian ayat 39 surah Al-Qamar. Ya, jadi itu dua model peringatan Allah. Ada yang ada dalam ayat Al-Quran berupa teguran ya ayyuhan nas. Ya, ada ya ayyuhalladzina amanu alam tara ilal ladzina nafaqu alam tara ilal ladzina kafaru dan seterusnya dan seterusnya. Itu peringatan Allah. Dan ada juga peringatan ya udah ya kalau sudah ya bebal manusia ini dari peringatan tertulis dalam Al-Quran, ya ada kalanya Allah akan mengambil opsi ya berupa teguran dengan ayat-ayat kauniyah, azab, siksa. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Gimana? Ya, perhatikanlah bagaimana azabku itu untuk menjadi peringatan bagi kalian, wahai hamba-hambaku. Subhanallah. Maka itu kita mari kita sama-sama ya merenungi ayat-ayat ini. Ya, soal takdir dan musibah. Semua itu berpulang kembali kepada kita. Ya, semua ditetapkan oleh Allah. Itu kaidah-kaidah dalam sunnatullah. Bahkan ayat-ayat yang Allah turunkan itu kepada kita, termasuk corona ini ayat-ayat Allah. Ya, mungkin ada yang lebih suka pakai istilah tentara Allah. Ya, kalau pakai istilah tentara Allah mungkin agak menakutkan. Walaupun memang iya. Tetapi di dalam Al-Quran itu, Al-Isra itu ayat 59 itu apa? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya, tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat itu sebagai teguran itu kecuali untuk apa? Untuk menakuti manusia. At-takhwif wa tarhib liyarta'idu amma hum alaihi. Itu menakuti mereka, membuat mereka jera ya supaya mereka lepas dari apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan itu. Subhanallah. Itulah yang dapat saya sampaikan ya teman-teman yang dirahmati Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam sesi-sesi berikutnya, yaitu mengenai sunnatullah dalam mengambil sebab, al-akhdhu bil asbab. Lalu soal tawakal dan doa, bagaimana ini pengaruh tawakal dan doa dalam menyikapi takdir Allah, apakah bisa merubah atau tidak. Dan juga yang paling penting nanti di akhir, itu tentang sunnatullah dalam dakwah. Ya, dakwahnya para nabi, termasuk para pelanjut risalah, yaitu para ulama, warasatul anbiya, itu dalam dakwah itu ada sunnatullahnya. Akan menghadapi cobaan, penentangan, ya, dalam berdakwah ini. Nah, bagaimana? Sunnatullah itu nanti masuk dalam bab sunnatullah dalam alam sosial, ya, dalam kehidupan politik. Karena dakwah pasti akan bersinggungan dengan hal-hal itu semua. Nah, bagaimana para da'i, para ulama itu mengambil kaidah-kaidah dari sunnatullah melalui kisah-kisah para nabi, insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan usia, umur yang panjang, diberikan kesehatan, lahir dan batin, agar kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan optimal, ya, sehingga insya Allah ya, krisis ini akan segera berlalu. Dan kita akan semakin kuat setelah menghadapi badai krisis ini. Dan menjadi hamba yang betul-betul lulus dalam ujian. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman, idza ghasyahum maujun kazzulali da'ullaha mukhlishina lahud
la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kita jadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah. Selamat dari semua ujian cobaan ini. Semakin kita bertambah syukur, bertambah sabar, bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.